Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Syarh Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Jibrin, yang masih dalam bab jual beli, tentang larangan jual beli dua jual beli dalam satu jual beli. Bai'ataini fi bai'ah. Taqra ya Syekh. Bismillah, qala al-muallif rahimahullah, wa nahaka dhalika alaihi salatu wassalam an bai'ataini fi bai'ah, wa huwa an yaqul bi'tuka hadha bi asati as-sihah aw 20 mukassarah, aw yaqul bi'tuka hadha ala an tabi'ani hadha aw tashtari minni hadha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang, yaitu an bai'ataini fi bai'ah, dua penjualan dalam satu penjualan, yaitu seseorang mengatakan aku menjual, misalnya seseorang mengatakan aku menjual kepadamu yaitu 100 dinar, 10 nama bi'astatis sihah, yaitu 10 dinar maksudnya, dengan 20 dinar yang kurang nilainya. Au yaqul, atau aku mengatakan aku jual bi'tuka hadha ala an tabi'ani hadha, aku menjual barang ini dengan syarat engkau menjual kepadaku barang ini, atau aku membeli darimu ini dan semisalnya. Demikian Ustaz. Bentuk jual beli yang dilarang dalam syariat adalah larangan Nabi SAW, bai'ataini fi bai'ah, dua jual beli dalam satu jual beli. Artinya 2 in 1 jual beli, dua jual beli kemudian dibuatkan menjadi satu paket jual beli. Ya. Dalam hal ini para ulama banyak penafsiran para ulama tentang maksud dua jual beli dalam satu jual beli tadi. Di antaranya muallif dan syarih, muallif memaknakan, mentakwilkan hadis tersebut dengan bentuknya seorang berkata, bi'tuka hadha bi ashratin siha au 20 mukassarah, aku jual barang ini kepadamu, maknanya aku jual laptop ini kepadamu 10 dinar, 10 dinar yang sempurna, yaitu dinar, uang dinar kan uang emas, lecet sedikit kan berkurang beratnya. Ya, dia mengatakan aku jual kepadamu 10 dinar yang sempurna, tidak ada lecetnya. Berarti kalau ditimbang 4,25 gram. Ya. Dua penjualannya. Pertama 10 dinar yang sempurna, atau aku jual dengan 20 dinar yang boleh dah lecet-lecet, boleh. Ya, tapi 20 dinar. Yang lecet-lecet 20, tapi kalau yang sempurna cukup 10. Ya. Ini berarti harganya berbeda. Ya, dengan dua harga yang berbeda. Ini salah satu penafsiran para ulama juga. Termasuk juga sebagian para ulama mengatakan yang dilarang adalah dia mengatakan aku jual ini kepadamu tunai, laptop ini tunai dengan 10 dinar. Kalau engkau bayar dengan cara tidak tunai atau dengan cara mencicil selama 1 tahun maksimal, aku jual 20 dinar. Ini termasuk bai'ataini fi bai'ah yang dilarang bila syaratnya
si pembeli tidak menentukan salah satunya. Kalau pembeli menentukan salah satunya dengan mengatakan, ini boleh nggak saya, tadi dia penawarannya, saya jual barang ini, laptop ini, dengan 10 dinar yang sempurna, atau 20 dinar boleh yang lecet-lecet. Kemudian dia mengatakan, saya nggak ada nih uang yang 10 dinar sempurna semuanya. Nggak cukup, paling 3. Ya. Yang ada 20 dinar lecet. Maka dia mengatakan pembeli, saya beli dengan 20 dinar yang lecet, setuju kamu? Ini lecet-lecetnya bentuknya. Oh ya, saya setuju. Kalau itu, ini bukan 2 jual beli dalam 1 jual beli. Ini 2 penawaran, jual belinya 1. Ya. Begitu juga dengan dia mengatakan, aku jual laptop ini 10 dinar bayar cash, tapi kalau engkau dengan mencicil selama 1 tahun maksimal 20 dinar. Kalau si pembeli mengatakan ya, saya beli, maka ini termasuk yang dilarang. Masuk bai'ataini fi bai'ah yang dilarang dan hukumnya haram. Tapi kalau kemudian si pembeli mengatakan dia menghitung kemampuannya, dia tidak punya 10 dinar sekarang tunai. Dia mengatakan, saya tidak punya uang tunai, saya beli dengan 20 dinar, saya cicil selama 1 tahun, lunas insyaAllah 1 tahun. Ya. Lalu penjual mengatakan, ya saya jual kepadamu. Berarti ini 2 penawaran, 1 jual beli. 2 penawaran, 1 jual beli, bukan 2 jual beli dalam 1 jual beli. Maka ini hukumnya boleh. Tapi yang tidak boleh adalah bentuk yang pertama tadi. Ya. Au yaqula, atau si penjual mengatakan, penafsiran yang lain, bi'tuka hadha ala an tabi'ani hadha, atau tashtari minni hadha ala an ashtari minka hadha. Aku jual laptop ini kepadamu dengan syarat kau jual motormu kepadaku. Ya. Atau aku beli darimu motor dengan syarat kau beli laptop dariku. Ini 2 jual beli dalam 1 jual beli yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini betul 2 jual beli di dalam 1 jual beli. Ya. Wasila Syekh. قال الشارح وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بيعتين في بيعة المنهي عنه كل بيع يؤدي إلى الوقوع في الربا لقول ابن مسعود رضي الله عنه صفقتان نعم صفقتان في الصفقة ربا وذلك كبيع العينة الذي هو التحايل على الربا وذلك بأن يبيعه سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها ممن باعها عليه بثمن حال أنقص منها باعها به ومثله أكس العينة ومثله أيضا أن يسلفه دينارا في 10 أصاع بر بعد سنة فإذا حال الأجل باع هذا البر الذي في ذمة الفقير عليه بثمن مؤجل ونحو ذلك وهذا هو الأقرب. Dan sebagian para ulama berpandangan bahwa yang dimaksud dengan 2 penjualan dalam 1 akad atau 1 jual beli yang dilarang, yaitu setiap penjualan yang mengandung atau membawa unsur riba sebagaimana. Nah, ya. Kalau dalam contoh yang sebelumnya, apa yang ada, para ulama sepakat bahwa hikmah dilarang sesuatu jual beli bila mengandung unsur riba atau gharar, ya, atau darar. Apakah dalam jual beli yang tadi dicontohkan oleh muallif mengandung unsur darar atau gharar atau riba?
Kalau seperti yang tadi yang dijelaskan, yang kalau 10 tunai, 20 tidak tunai, lalu pembeli mengatakan iya, maka ini jual belinya kan gharar. Enggak jelas apakah 20 yang dia beli atau yang 10. Ya. Kemudian juga ada unsur ribanya. Dia mengatakan saya beli cash sekarang, tapi saya ambil dulu uang belakang, sini bawa saya terima barang. Lalu kemudian 2 hari setelah itu baru dia muncul. Dia bayar dengan 10 dinar. Si penjual mengatakan, oh nggak bisa. Yang 10 dinar itu di hari yang sama ini sudah hari kedua, maka dia masuk menjadi 20 dinar. Maka ada pertambahan 10 dinar, maka ini hikmahnya dilarang mengandung unsur gharar dan riba. Ya. Sebagian para ulama mengatakan bai'ataini fi bai'ah tadi dia dilarang karena mengandung unsur riba. Bila tidak mengandung unsur riba, berarti tidak termasuk dalam bai'ataini fi bai'ah yang dilarang. Ya. Kenapa mereka menafsirkan hanya bila mengandung unsur riba tadi? Berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud, safqatani fi safqatin riba. 2 transaksi jual beli. Dalam 1 transaksi jual beli adalah riba. Maka asal ini menunjukkan hikmah atau illat dilarangnya bai'ataini fi bai'ah karena mengandung unsur riba. Lalu muallif memberikan contoh dengan aina. Terjem Syekh atau terjem tu? Nah. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, safqatani fi safqa riba, yaitu dua akad dalam satu transaksi adalah riba. Yaitu seperti seseorang berjual beli dengan cara ainah yang merupakan mensiasati riba dengan menjual satu produk atau barang dengan harga muajjal, yaitu berangsur. Kemudian dia membeli dari orang yang menjual barang tersebut dengan harga yang kontan atau tunai dengan nilai yang lebih rendah dari apa yang dia jual. Dan misalnya adalah kebalikan daripada ainah. Contoh yang lain adalah ayyaslafahu dinara fi asati asaibur, yaitu seseorang berakad dengan akad salaf salam 1 dinar dengan 10 asa'bur, 10 sa' ya, dengan 10 sa' gandum yang diberikan setelah 1 tahun. Ya, diterimanya atau setelah 1 tahun. Dia mengatakan, aku beli darimu ni uang 1 dinar, ambil. Setelah 1 tahun, ya sekarang tanggal umpamanya berapa sekarang? 24 Agustus. Enggak, Muharram tanggal berapa? Tanggal Safar sekarang. Anggap umpamanya Safar. Sekarang tanggal 2 Safar, ya. Ini 1 dinar saya terima dan saya beli darimu 10 sok gandum nanti di 2 Safar, di 1 Safar 1445 Hijriah sebanyak 10 sok. Seperti itu. Itu namanya salam. Lanjut. فإذا حال الأجل باع هذا البر الذي في ذمة الفقير عليه بثمن مؤجل ونحو ذلك وهذا هو الأقرب. Dan apabila telah datang waktunya, maka waktu serah terimanya berarti bila pada tanggal 1 Safar 1445 sudah datang. Terus maka dia menjual bur ini, gandum ini yang ada di dhimmatul fakir dengan harga atau dengan pembelian muajjal, yaitu berangsur. Ya, dia mengatakan kamu adakan kewajiban menyerahkan kepada saya ini di 1 Safar 1445 sebanyak 10 sok. Ya. Itu ya udah saya jual aja ke kamu. Kemarin kan 1 dinar harganya, sekarang harga sekarang berapa?
ya harga pasar sekarang 2 dinar 10 sok. Ya udah saya jual kepadamu, kasih saya 2 dinar. Nah, berarti 1 kemarin, tahun kemarin sekarang menjadi 2. Kan jual beli. Jual beli mana? Dia belum terima gandumnya, sekarang dia terima uang 2 dinar. Dibayar tunda juga. Ya udah bayar bulan depan. هذا هو الأقرب. نعم. ما انتهي ما شرحناها. نعم. طيب. وذهب menurut sebagian para Ibnu Mas'ud tadi udah ya. Lalu syarih Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, beliau mengatakan contoh 2 safqah dalam satu safqah, 2 transaksi dalam satu transaksi, 2 jual beli dalam satu jual beli yang mengandung unsur riba adalah jual beli inah. Jual beli inah itu adalah bentuk pengelabuan atau pensiasatan riba. Dia masih riba, tapi sepertinya sudah menjadi jual beli yang boleh, sepertinya. Ya. Bila ada suatu transaksi, ribanya dibuang sempurna, sehingga tidak ada lagi unsur ribanya, tidak ada masalah. Sama juga umpamanya ada satu umpamanya produk, ya, terpisah di situ. Kalau dimakan semuanya, ada di situ yang haramnya, ya, ada yang halalnya. Kalau bisa dibuang yang haramnya, ini begini, ini haram nih, putus, dibuang. Yang halal dimakan, tidak ada masalah. Begitu juga dalam transaksi. Ada mengandung unsur ribanya, dibuang ribanya, dilakukan transaksinya. Seperti umpamanya jual beli tidak tunai dan ada sanksi denda keterlambatan. Ya, itu adalah riba. Maka Anda beli dengan tidak tunai, mengatakan saya minta dibuang dalam transaksi ini denda keterlambatan. Kalau dia menyetujui, berarti sudah sempurna jual belinya, tidak ada riba di sana. Dalam contoh kasus ini. Kalau inah ini bentuknya jual beli, tetapi intinya adalah pinjaman mengandung unsur riba. Wadzalika, contohnya adalah dia menjual suatu barang dengan pembayaran tidak tunai. Lalu dibelinya kembali dengan tunai dengan harga yang lebih murah dari harga yang dia jual. Umpamanya, datang seorang pinjam uang 10 juta. Ini umpamanya. Ya. Kalau dia pinjamkan uang 10 juta, tentu tidak boleh ada pertambahan. Lalu kata dia, begini ajalah katanya. Ini saya punya laptop. Ya. Saya jual laptop ini kepada kamu dengan harga 11 juta rupiah. Kamu bayar nyicil sejuta sampai 11 bulan. Lalu dia mengatakan, akhi, saya enggak ingin laptop, saya ingin uang 10 juta. Sabar. Ya. Lalu kata dia, ya udah, ini laptop sudah milik kamu. Kamu hutang ke saya berapa? 11 juta. Sekarang, nih, saya beli dari kamu cash 10 juta. Berarti laptop kembali kepada si penjual pertama. Berarti yang sebenarnya terjadi di dalam majelis ini apa? Yang pengen uang 10 juta dapat 10 juta cash atau tidak? Dapat, Ustaz. Iya dapat. Kan dibelinya lagi sehingga dapat dia 10 juta. Kemudian yang terima uang 10 juta itu nanti bayarnya berapa? 10 atau 11? 11. Ini saya pinjam, bukan saya. Si fulan tadi pinjamkan 10, minta bayarnya 11. Ini kan ada jual beli. Iya, ada jual beli, tapi ini pengelabuan riba. Kenapa?
Karena barang kembali lagi kepada si penjual. Beda kalau ini namanya tawarruk. Beda kalau si fulan tadi mengatakan, akhi pinjam uang 10 juta. Saya tidak ada uang 10 juta. Tapi kalau kamu mau, saya jual laptop banyak ini. Kamu ambillah laptopnya ini, beli dengan cara tidak tunai 11, kamu jual ke toko lain dengan harga 10 cash, biasanya mereka mau. Mereka masih bisa jual 10.500, masih mau, mereka dapat untung 500. Ya, Anda lakukan. Beli ke fulan yang punya toko tadi, ya udah, saya beli ini dari antum 11 juta, pembayaran tidak tunai selama 1 tahun, 11 bulan, 1 juta sebulan. Setelah Anda terima, Anda cari toko yang lain yang mau membelinya cash. Ya. Ada yang mau beli dengan 10. Alhamdulillah, dapat Anda kebutuhan Anda 10 juta. Ya. Kalau ini bukan namanya inah, ini namanya tawarruk. Nanti mu'alif juga akan menjelaskannya. Ini namanya tawarruk, dibolehkan bila si pembeli dari Anda itu bukan anak usahanya atau sudah sudah ada rekayasa dari si penjual. Kalau penjual mengatakan jual ke toko itu, dia mau terima dari kamu 10. Padahal toko yang ditunjuknya, direkomendasikannya itu anak usahanya dia, anak toko yang penjual pertama. Berarti ini jadi inah juga. Tapi kepada toko yang lain tidak ada hubungannya dengan dia, tidak ada masalah. Ya. Wa mithluhu aksul inah. Sama haramnya dengan inat. Ini kan dua jual beli tadi kan ya? Dua jual beli tadi Ustaz ya? Ya, Ustaz. Dalam jual beli inah itu tadi dua jual beli. Ya. Si fulan menjual dengan harga tidak tunai 11 dinar. Ya. Kemudian satu jual beli namanya. Kemudian setelah dia terima, dia jual lagi kepada penjual yang tadi cash 10 dinar. Dua jual beli dalam satu transaksi jual beli. Dan ini yang dimaksud dengan riba oleh Ibnu Mas'ud. Karena ini jelas ribanya. Si fulan terima 10, nanti akan dibayarnya sebanyak 11. Wa mithluhu aksul inah. Dan semisalnya adalah aksul inah, kebalikan inah. Kalau inah tadi seperti tadi, ada orang yang ingin pinjam uang, dia jual barang. Ya. Kalau aksul inah, dia yang punya barang, dia yang ingin dapat uang tunai dan barangnya tidak hilang. Umpamanya dia butuh untuk biaya sekolah anak. Anak-anak itu diterima di sebuah universitas dan biayanya mahal, sampai tamatnya diperkirakan 500 juta rupiah. Ya, kalau bayar cash. Kalau bayarnya nyicil per semester mungkin bisa 600 juta rupiah. Dia ingin bayar cash. Ya, tapi tidak punya dana sebanyak itu. Maka apa yang dia lakukan? Rumah dia punya. Datang dia kepada seseorang, dia katakan, ya, ini saya jual rumah kepada kamu cash 500 ya, juta. Ya, siap. Saya beli, ini 500. Tapi kalau saya jual kan saya nggak punya rumah lagi. Saya masih ingin tetap tinggal di sini. Maka saya beli lagi dari kamu dengan pembayaran cicil sebanyak 600 juta ya, selama umpamanya 3 tahun. Berarti rumahnya hilang apa tidak? Tidak. Dapat uang berapa dia? 500. Berapa akan dia bayar? 600. Berarti dia terima uang 500 juta, dia akan bayar cicil dengan 600 juta.
Ini kebalikan inah tadi. Kalau inah tadi dia yang beli, kalau ini dia yang jual. Kalau tadi dengan harga yang lebih rendah dijualnya, kalau ini dengan harga yang lebih tinggi dibelinya. Dinamakan dengan aksul inah. Hukumnya seperti apa? Hukumnya juga sama seperti muallif syarih mengatakan wa mithluhu. Wa mithluhu aidan, sama dengan inah dan aksul inah, ini termasuk juga safqatani fi safqatin riba, dua transaksi dalam satu transaksi itu adalah riba, adalah yuslifahu dinaran fi asyati su'in burlin ba'da sanah. Dia beli dengan salam, 1 dinar diserahkan di majlis akad, akan terima dari si penjual 10 sok gandum. Terima nanti tahun depan 1 Safar 1445. Sampai 1 Safar 1445, ya, dia mengatakan, kamu kan ada kewajiban menyerahkan kepada saya di hari ini sebanyak 10 sok gandum. Ya, siap, saya akan serahkan, tapi qadarullah gandum saya gagal panen umpamanya. Ya udah, kalau gitu tidak ada masalah. Saya jual lagi gandum saya yang ada di tanganmu. Ya, kan dia tadi beli, berarti dia berhak terima gandum 10 sok. Sudah diterima atau belum? Belum. Lalu dia jual lagi kepada dia, ya dah, saya jual lagi kepadamu dengan harga 2 dinar, kamu serahkan kepada saya di bulan Rabiul Awal tahun 1445 itu. Ya, ini juga 2 jual beli ini. Pertama salam yang pertama, kemudian penjualan yang kedua. Dan ini mengandung unsur riba, iya. Karena 1 dinar berubah menjadi 2 dinar dan penjual beliannya tidak ada. Barang tidak diterimanya. Ya. Dan menurut syarih, makna ini yang lebih dekat kepada makna hadis daripada penjelasan muallif yang mengatakan tadi, aku jual kepadamu rumah laptop dengan syarat jual motormu kepadaku. Ya. Dengan perkataan muallif juga, aku jual 10 dinar yang sempurna, ya, dengan, atau aku jual ini kepadamu, laptop ini kepadamu 20 dinar, bolehlah yang lecet. Ya. Nuasil Syekh. Baik. قال الشارح وفي حكم العين كل ما فيه تحايل الربا كالحيلة الثلاثية التي انتشرت في هذا الوقت، وذلك بأن يأتي الشخص المحتاج إلى النقود إلى شخص آخر فيطلب منه دينارا فيطلب منه دينا فيطلب منه دينا ويتفقان على الزيادة في هذا الدين، كان يجعل في 10 13، ثم يذهب إلى صاحب محل عنده سلعة فيطلبان منه سلعا بقدر الدين الذي اتفق عليه فيشتريها صاحب المال ثم يبيعها على هذا المحتاج إلى أجل بالقيمة التي اتفق عليها، ثم يبيعها هذا المحتاج على صاحب المحل بثمن حال أنقص مما اشتريت به مما اشتريت به فالبيع هنا صوري وهو تحايل على الربا. Kemudian dalam hukum ainah semakna dengan inah. Semakna dengan inah, yaitu setiap
akad transaksi yang memiliki hilah atau mensiasati riba. Kal hiliyatus sulasiyah, Hilah sulasiyah. yaitu yang tersebar pada zaman ini atau pada waktu ini. Hilah sulasiyah artinya, kalau inah tadi kan dua pihak. Enam. Ini laptop, saya jual kepadamu, saya beri lagi kepadamu, dua pihak, A dan B. Kalau ini tiga, ada A, ada B, ada C. Berarti segitiga. Dan menurut syarih pada saat sekarang ini banyak dilakukan. Mungkin yang beliau maksud di sini adalah murabahah. Beliau tidak tansis, tidak menjelaskan maksudnya adalah murabahah, tapi sepertinya murabahah. Kalau ada kesepakatan dijual kembali, beda dengan tawarruk yang akan dijelaskan. Lanjut. Nah, yaitu seperti seseorang yang membutuhkan uang kepada orang yang lain, lalu kemudian dia meminta uang tersebut dengan cara berhutang. Lalu keduanya bersepakat untuk adanya penambahan dalam hutang tersebut. Seperti menjadikan atau seseorang yang berhutang 10 dan dikembalikan 13. Lalu keduanya pergi ke sahibul mal, yaitu ke toko yang memiliki barang, dan keduanya meminta satu barang dengan nilai hutang yang disepakati. Maka pemilik harta membeli barang tersebut lalu kemudian menjual kepada orang yang membutuhkan uang tadi dengan cara diangsur, ya, bil qimatil lati ittafaqa 'alaiha, dengan harga yang telah disepakati. Lalu kemudian orang yang membutuhkan ini menjual kembali barang yang diterimanya kepada pemilik toko dengan harga kontan, dengan nilai yang lebih rendah dari apa yang dia beli sebelumnya. Maka ini merupakan al-bai' suri, dan ini merupakan siasat riba. Ya. Semana dengan ini yaitu hilah ribawiyah sulasiyah. Nah, Yaitu pensiasatan riba atau pengelabuan riba dengan cara segitiga. Kalau inah cuma segi dua. Menurut syarih, ini banyak terjadi, mungkin dia maksud di lembaga keuangan atau di tempat-tempat penjual belian kredit secara syariah, umpamanya. Bagaimana caranya? Si fulan butuh uang. Anggap umpamanya dia butuh uang 10 juta. Ya. Lalu dia sepakat nih, kamu butuh 10 juta, mau bayar berapa kamu nanti? Ya 10 juta dong. Ah, kalau gitu enggak bisa. Saya dapat apa? Ya. Lalu bagaimana caranya? Nanti kita datang, kamu 10 juta dapat juga. Tapi caranya kita datang ke suatu toko. Ya. Nanti saya beli barang seharga yang lebih sedikit dari yang kamu inginkan, karena kamu nanti akan jual. Kamu kan butuh 10 juta. Saya beli barang dengan harga 11 juta. Cash di depan kamu. Lalu saya jual kepada kamu 13 juta. Ya. Lalu kemudian setelah saya jual barang tersebut, kamu terima mungkin laptop atau apalah, kamu jual lagi kepada si pedagang tadi dengan harga 10. Karena kalau kamu jual 11, tidak mau tadi dapat apa, dia nggak dapat untung. Ya, kamu jual 10, dapat nggak kamu 10 berarti? Dapat. Ini lebih panjang. Kalau tadi cuma 2, ini 3. Bisa jadi 4, 5. Terserah mereka lah. Ya. Ini jual belinya namanya suri dan pengelabuan riba. Berbeda halnya, memang mazhab Syafi'iyah membolehkan. Mazhab Syafi'i, kaedahnya secara umum, mazhab Syafi'i dalam masalah riba sedikit lebih longgar. Beda dengan masalah gharar. Mazhab Syafi'i dalam masalah gharar sangat ketat. Ya, tapi dalam masalah riba sedikit lebih longgar, sehingga
mereka membolehkan jual beli inah ini. Ya, akan tetapi As-Subki dalam Takmilatu Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Imam Mustajuddin As-Subki dalam Syarah Al-Majmu' Syarhul Muhadzab Takmilatul Majmu', ya, kitabnya Takmilatul Majmu' itu adalah lanjutan dari, karena Imam Nawawi menulis Syarah Al-Muhadzab, tapi beliau tidak selesai pada bab riba, ajal menjemput beliau, dan beliau tidak menyelesaikan kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Imam As-Subki, Tajuddin As-Subki, Taqiyuddin As-Subki yang bapak. Kemudian belum selesai beliau juga wafat. Ya. Maka dia mengatakan di sana, kalau mereka bersepakat kedua-duanya atau tiganya ada kesepakatan sebelumnya seperti di yang dalam contoh di sini, dalam mazhab Syafi'i pun ini tidak boleh. Ini pun tidak boleh. Fala khilafa indana annahu la yajuz. Tidak ada khilaf dalam mazhab kami, itu juga tidak boleh. Tapi kalau tanpa ada kesepakatan, tidak ada masalah. Karena dia dua jual beli, memang jual beli yang tunai lebih murah daripada yang tidak tunai. Kalau umpamanya dia beli laptop, ya, memang keinginannya beli laptop. Dia beli dengan tidak tunai, memang kebetulan tidak punya uang yang tunai. Sudah dibeli, selesai. Kemudian setelah selesai jual beli tidak tunai dengan harga 13 juta, nelfonlah ke rumah, ke istrinya atau ke kakak atau ke abangnya. Lalu kata istrinya, "Mas, bukankah ayah atau papi atau bapak, berarti mertua dari si yang pembeli ini, saya dengar kemarin mau hadiahin kamu laptop." "Ah, masa iya?" "Iya, ini sekarang udah di tangan saya." Nah, tadi kan udah pulang, ngapain itu laptop dibeli lagi? Ya, dia batalin akad ke pihak toko nggak mau. Ya, jadi sudah 13 juta dibelinya tidak tunai, toko nggak mau. Dan hak toko itu tidak mau, ya, karena namanya jual beli, akadnya mengikat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, penuhilah akad kalian. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh si pembeli laptop tadi? Dia jual kembali ke toko. Toko mau kalau jual kembali. Tapi tentu harganya harga baru. Karena ini barang sudah dijual, dia anggap harga bekas, kata dia, ya. Walaupun belum ada satu segel pun yang dibuka, yang dia belum, dianggapnya bekas, saya mau beli tapi tidak dengan harga 13, ya, kalau tunai tadi sekitar 11, ya. Saya maunya harganya 10, sehingga saya jual lagi, saya untung lagi. Ya udah, kata dia, saya jual kepadamu dengan harga 10. Baru di majelis yang sama tadi dia beli 13, dia jual 10. Dalam mazhab Syafi'i ini boleh. Ya, ini boleh karena memang jual beli yang tidak tunai lebih mahal daripada yang tunai. Jelas? Tapi dalam mazhab jumhur para ulama tetap tidak boleh juga, karena direkayasa atau tidak sudah terjadi ribanya. Dia terima 10 juta, kemudian dia bayar nanti 13 juta dengan mencicil. Ya, maka ini menurut mazhab Syafi'i, menurut jumhur tidak, tetap hukumnya riba. Ya, ada rekayasa atau tidak, ribanya sudah terjadi. Ini fi hukmin inah, ini udah tadi San? Ya. بيت نواصل تبيت Amma bi'ut tawarruq nuwasil.
أما بيع التورق وهو أن يقوم المحتاج إلى النقود بشراء سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حال فيحصل على ما يحتاجه من النقود، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جوازه ولعله الأقرب لدخول في عموم قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. Adapun jual beli tawarruk وهذا الحكم خاص بالتورق المعتاد الذي يفعل للحاجة غالبة. أما التورق المنظم الذي تفعله كثير من المصارف وذلك بأن يقوم المصرف ببيع معادن على أحد عملائه بثمن مؤجل وهذه المعادن موجودة في البلاد المصدر لها وقد اشتراها المصرف ضمن صفقة كبيرة ولا يمكن لهذا العميل قبضها ولهذا يوكل هذا المصرف في بيعها فيبيعها ضمن صفقة كبيرة فهذه المعاملة محرمة لأنها بيع دين بدين ولأن المصرف يبيع هذه يعني السلعة قبل نقلها إلى مكان خاص به ولعدم إمكان قبض العميل للسلعة ونقلها إلى مكان خاص به. Maksud tawarruk al-munazam, maksud tawarruk akan panjang. Nah, Ustaz. Notif wala naqra. Ini akan panjang. Karena tawarruk ada jenisnya Ahsan. Tawarruk yang sifatnya adalah biasa. Enak. Itu yang khilaf para ulama. Ada tawarruk munazzam. Sudah tersistem. Nah. Ya. Kemudian ada lagi aksud tawarruk atau dinamakan maklubut tawarruk. Ya, ini tiga hal ini berbeda hukumnya. Tapi namanya tawarruk juga. Dan maknanya pun ada perbedaan. Kita jelaskan dulu atau cukup? Masih. Yakfi. Ya, Pendengar dan pemirsa Roja TV, demikian beberapa penjelasan terkait dengan bai'ataini fil bai'ah atau dua penjualan dalam satu transaksi dan penjelasan terkait dengan tawaruk insyaallah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Kita berikan kesempatan bagi para pendengar Roja dan pemirsa Roja TV untuk bersoal jawab dalam pembahasan ini. Kami sampaikan pertanyaan terkait dengan bab muamalah di kesempatan pagi ini. Dan mohon ditulis secara jelas bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan via chat WhatsApp. Kita terima via telepon terlebih dahulu. Baik, silakan. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Akhi di mana? Dengan Abu Fahri, Ustaz, di Bujububur. Abu Fahri, ahlan wa sahlan. Silakan Abu Fahri. Izin pertanyaan, Ustaz. Saya ada usaha ini, Ustaz, untuk penggemukan sapi dengan anak sebagai pemodalnya. Dengan nanti setelah panen kurang lebih 7 bulan itu setelah dikurangi dari biaya-biaya pemodal itu 60 dan ininya pengembangnya itu 40%. Kemudian ada kejadian yang kemarin itu sudah 7 bulan tetapi tidak jadi dijual. Kemudian dibeli secara ini sama pengembangnya itu, Ustaz. Jadi dihitung sesuai harga, kemudian dijadikan lagi sebagai indukan. Jadi sistemnya itu pemodal nanti tetap yang awal itu modalnya misalnya 10 begitu, kemudian kalau ada bibit lagi di atas 10 itu diberi kesempatan pemodal mau menambah harga itu atau dari pengembang yang menambah modal. Apabila dari pengembang yang menambah modal nanti 60 dari hasilnya itu, pemodal itu akan dipersentasekan lagi antara yang awal itu 10 dan penambahnya berapa persennya gitu.
Apakah itu bisa Ustadz? Mohon pencerahannya. Ini Terima kasih. sebentar, syirkah seperti ini bila tujuannya penggemukan, para ulama mensyaratkan, dan ini mazhab Syafi'iyah mengatakan tidak boleh kerjasama itu modalnya berbentuk barang, ya, harus berbentuk uang, karena susah akan menentukan pokok modalnya. Dalam kasus penggemukan ini tidak boleh modalnya adalah induk sapi, ya, atau sapi yang akan digemukan ada modalnya 3 atau 4 atau 5 ekor. Harusnya adalah dia menyerahkan sapi, ketika dia serahkan mereka bersepakat dinilai dengan uang. Ya, umpamanya ini 3 sapi, yang ini 13 juta, yang ini 10 juta, yang ini umpamanya 7 juta. Berapa berarti semuanya? 30 juta kan ya. Nanti setelah waktunya ya akan dipanen atau dijual atau diapakan, maka yang akan dibagi adalah pertambahan dari 30 juta ini. Ternyata kemudian umpamanya terjual dengan 35 juta. Berarti 5 juta ini yang dibagi sesuai kesepakatan di awal. Ya. Apakah 50-50% atau 40-60? Ya. Seperti itu. Maka yang dihitung bukan ekornya, tetapi adalah harga waktu diserahkan. Ya. Sehingga kalau umpamanya si pengelola atau si pekerja atau yang mengemukan tadi, dia mengatakan, saya beli aja ada yang satu ini atau 3 ini saya ambil semuanya. Ya. Dibelinya umpamanya dengan harga awal modal 30, sekarang sudah lebih gemuk dan harganya 40 umpamanya. Dia bayar 40, berarti ada keuntungan 10 juta. Yang 50 karena 50-50, yang 5 juta untuk penggemuk. Ya, berarti dia tinggal bayar 35 juta. 30 juta adalah modal, 5 juta adalah laba untuk si pemilik hewan tadi. Wallahu a'lam. Jazakallah khair atas penjelasan. Demikian Abu Fahriyah di Cibubur. Barakallahu fiik. Baik, kita angkat kembali penelpon berikutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ummu di mana? Ana Ummu Abdurrahman di Palangkaraya. Ummu Abdurrahman, silahkan. Silakan pertanyaannya, ya. Ana mau bertanya masalah haji furoda. Ana termasuk yang gagal berangkat untuk tahun ini, tahun kemarin 2022. Kemudian yang jadi masalah ketika kita mau menarik dana, karena di situ kan MOU yang kita tanda tangani, kalau jemaah gagal berangkat, uang kita kembali 100%. Tapi di sini mereka tidak, dari pihak travel tidak mau seperti itu. Sedangkan MOU-nya jelas-jelas mereka tanda tangani sendiri. Yang saya juga punya masalah waktu untuk pembelian akad furodanya itu, saya akadnya di travel A misalnya. Saya beli di travel A, tapi ternyata setelah saya pembayaran itu beliau itu cuman agen, bukan pemilik. Nah, si pemilik ini yang tidak mau akad seperti itu. Jadi yang di atas kertas tanda tangan MOU itu dengan A atau B? Dengan A, dengan Ustadz tadi, Ustadz beliau adalah Ustadz Sunnah sendiri. Yang agen berarti ya?
Ya, beliau agen ternyata. Saya tidak tahu karena di Enggak, sebentar. iklan beliau. Akad Anda dengan si agen atau dengan dia membuat akad sendiri atas nama perusahaan dia sebagai agen atau dengan perusahaan A tadi? B tadi. Kalau di iklannya, kita kan lihat Bukan di iklan yang tanda tangan MOU, kesepakatan, akad perjanjian jual beli jasa Haji Furoda tadi. Tanda tangannya atas nama agen, atas nama ustaz tersebut. Ya, berarti bukan pada ayanda, nggak bisa tuntut lah. Terus pertanyaannya apa, Ibu? Pertanyaannya, bagaimana hukumnya saya jual beli yang seperti ini, akad furoda yang seperti ini, karena spekulasinya tinggi setelah saya ikutin, karena saya tahun 2019 juga ikut furoda, tapi alhamdulillah berangkat, tapi bukan visa furoda, diberangkatkan sama travel yang bukan sunnah. Akhirnya di 2022 ini saya daftar lagi nyari yang travel sunnah, ternyata malah nggak berangkat. Jadi bagaimana hukumnya saya daftar haji furoda ini, dan bagaimana caranya saya bisa ngambil uang saya tanpa potongan sama sekali, karena potongannya sangat-sangat merugikan saya sebagai jamaah karena saya suami istri. Jadi potongan itu diminta mereka sekitar kurang lebih 80 juta. Kemudian untuk pengembalian juga mereka minta pengembaliannya kurang lebih 1 tahun lebih. Jadi bagi saya sangat memberatkan jamaah. Jadi mohon solusinya semuanya nih, Ustaz. Baik. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah, ini musibah. Musibah. Ya. Tapi ala kulli hal, transaksi akad jasa atau jual beli dan berangkat ibadah haji atau umrah itu transaksi, ada jasanya, ada jual belinya. Ya. Jasa seperti tiket, seperti bimbingan, seperti hotel, ya. Dan kita sering menjelaskan itu bagaimana menjadi halal, bagaimana tidak menjadi halal. Kemudian yang barang yaitu makan, ya, tergabung dalam satu paket. Dan menjual beli, baik jual beli jasa atau jual beli barang, Rasulullah naha an bai'il hasati wa an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli gharar dan jual beli hasah. Jual beli gharar, jual beli yang tidak jelas, ya, apanya tidak jelas. Bisa jadi tidak jelas harganya, bisa jadi tidak jelas objeknya yaitu barangnya, bisa jadi tidak jelas serah terimanya. Ya, mungkin bisa diserah terimakan, mungkin tidak. Ya. Dan ini dalam jual beli jasa haji furoda, ya. Ini jelas, ini masuk kriteria tidak jelas serah terimanya. Serah terimanya itu adalah jasa berangkat ibadah haji. Ini tidak jelas. Pada saat dia berakad, apakah dia pasti berangkat atau tidak. Memang kalau yang dengan ONH juga tidak jelas, Ustadz, umpamanya. Ya bisa jadi dia meninggal, betul tidak jelas. Tetapi tingkat ketidakjelasannya lebih rendah. Karena gharar tidak mutlak haram, berbeda dengan riba. Tapi kalau kasus furoda, ya, ini tingkat antara bisa diserah terimakan dan tidak itu tinggi. Bisa dibayangkan tahun 2022 antara yang berangkat dengan tidak, dengan furoda itu yang berangkat hanya tidak sampai 10%. Ya. Itu data yang saya dengar, wallahu ta'ala, tentang kevalidannya. Tapi yang saya dengar dari beberapa info dari teman-teman yang di travel, itu tidak lebih dari 10%. Kalau Anda beli suatu barang, jasa, kemungkinan diterimanya 10% itu judi tingkat tinggi. Kalau judi saja dengan mungkin terima atau tidak 50-50, ya, itu namakan dengan judi. Mungkin Anda dapat, mungkin tidak. 50% kesempatannya antara dapat dan tidak, judi. Apalagi ini cuma
10% kemungkinan dapat, 90% tidak kemungkinan tidak dapat. Maka dari awal ini jual beli yang batal. Bila dia merupakan jual beli yang batil, konsekuensinya tidak ada jual beli. Al-aslu fin nahi yaqtadi al-fasad. Pada dasarnya larangan Nabi SAW menunjukkan akadnya menjadi batil. Bila akadnya batil, tentu tidak ada akad dikembalikan uang sepenuhnya. Harusnya berangkat tidak berangkat, uang kembali karena akadnya batil. Kalau ternyata terjadi keluar dan mau berangkat, ulang akad lagi saat itu. Karena akad yang pertama sudah batil. Dan akad yang batil itu la tatarattab alaihi al-athar. Apa konsekuensi dari akad yang batil? Tidak ada konsekuensinya. Yaitu tidak ada kewajiban dia berangkatkan dan tidak ada kewajiban dia membayar. Dalam kasus sudah diterima uangnya, wajib dikembalikan. Dalam kasus akan berangkat dan jadi sudah di bandara naik pesawat, diakad ulang lagi, karena yang pertama batil. Bila ternyata tidak sama sekali, tidak ke bandara, tidak juga naik, atau ke bandara tapi pulang lagi atau diusir, atau sudah sampai di Arab Saudi dipulangkan ke Indonesia, itu lebih parah lagi kejiwaan kaum musliminnya, otomatis uangnya wajib dikembalikan penuh tanpa dikurangi. Bila dikurangi, tentu ini memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ya. Adapun itu secara pandangan syar'i. Adapun kasus Anda bagaimana mengembalikan uang dan segala macam, maka wallahu a'lam. Ini tentu kembali kepada hukum legal yang ada di negara kita. Bila ini adalah dianggap penipuan karena jumlahnya besar dan kasusnya besar, tinggal Anda laporkan kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini mungkin Satgas Haji dan Umrah. Ya. Seperti itu. Tapi wallahu alam apakah dana Anda kembali atau tidak, saya pun tidak tahu. Ya. Baik, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan rincian dan juga arahannya. Dan demikian ibu yang bertanya, semoga Allah mudahkan dari apa yang ditanyakan. Demikian jawaban Ustaz, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya. Baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya via telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Sulaiman di Bogor. Pak Sulaiman di Bogor, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya cuma mau tanya ini Ustaz. Kebetulan saya punya lahan nih. Terus ada semacam pinjaman tetapi berbentuk barang, katanya si syar'i gitu ya. Nah, saya juga belum tahu seperti apa. Nanti saya mau bangun lahannya sekian, terus material yang dia kasihnya berbentuk barang material gitu. Nah, cuma yang saya tanyakan ini termasuk yang diperbolehkan atau tidak gitu Ustaz ya? Enggak jelas saya pertanyaan antum. Antum pinjam tanpa pertambahan itu pinjam apa? Beliau yang peminjam ini meminjamkan materialnya gitu. Peminjam kok meminjamkan? Ya, maksudnya Peminjam meminjam. ya. Pemilik barang meminjamkan. Gitu. Ya. Jadi Antum peminjam. saya peminjam. Anda pinjam ke dia pasir, Batu, termasuk ya berbentuk bahan bangunan lah. pasir, batu, semen, Ya. besi, genteng, kemudian keramik, seterusnya. Anda pinjam sekian-sekian. Ya. Terus, Nah, yang saya tanyakan ini diperbolehkan nggak itu Ustaz? Anda kembalikan nanti dengan jumlah yang sama atau berlebih? Nah, ini yang saya masih belum paham. Kalau misalkan berlebih, apa itu termasuk riba? Kalau misalkan sama seperti itu, nah dia sendiri ngambil keuntungan dari mana gitu ya Ustaz ya? Jangan tanya saya, tanya ke dia. Antum tanyakan ke dia apakah berlebih atau tidak sehingga saya jawab. Kalau sama, jelas boleh. Karena ini akad qard tanpa ada pertambahan.
Iya, ya. Kalau berlebih itu Ustaz. Kalau berlebih tergantung akadnya. Kalau akadnya salam, boleh. Rasulullah SAW menerima 1 ekor unta, membeli 1 ekor unta yang akan dibayarnya nanti dengan unta hasil dari rampasan perang atau zakat dengan dibayar dengan 2. Tapi beli, bukan pinjam. Ya, maksudnya tadinya kan mau pinjam berbentuk uang. Cuma dia bilang kalau untuk bangunan, misalnya kita mau bangun rumah, dia pinjamin itu berbentuk bahan bangunannya. Cuma kayaknya memang ada kelebihan yang harus kita bayar. Nah, mungkin dari akad awal kayaknya seperti itu. Kalau pinjaman tidak boleh, namanya riba. Pinjaman disyaratkan pertambahan. Tapi kalau jual beli boleh. Oh gitu ya. Jual beli salam. Jual beli ya, seperti ya. Iya. Cukup Bapak, insyaallah. Sudah paham insyaallah? Insyaallah. Baik. Alhamdulillah. Afwan wa jazakallah khair Bapak, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan kembali masih via telepon. Silakan penanya berikutnya kami angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk? Iya, halo. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Umu? Baik, sepertinya terganggu. Saya Yeni di Sukabumi. Alhamdulillah, Ibu Yeni di Sukabumi. Silakan. Mohon maaf, Umu dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, dimatikan dulu supaya jelas suaranya dan cukup monitor via telepon. Iya, iya. Baik, silakan pertanyaannya. Ini saya mau bertanya tentang waris, boleh? Nah, silakan. Saya punya kakak meninggal tahun 2020. Siapa nama kakaknya, Ibu? Ibu Solihah. Solihah wafat 2020. Ya, Terus meninggalkan suami sama 1 anak perempuan. 1 anak perempuan. Ya, Ayah Ibu Solihah sudah meninggal. ibunya masih ada. Ibu Solihahnya, ibu dari Solihah masih ada. Iya. Ibu. Terus pertanyaannya apa? Terus kalau saudara kandung Ibu Solihah juga ada. Saudara kandung berapa orang? 1 laki-laki, 4 perempuan. Ya udah. Ya, terus yang ingin saya tanyakan, yang pembagian ahli warisnya untuk masing-masing ahli waris itu seperti apa? Ya, kita selesaikan. Kemudian yang mau saya tanyakan, apakah sebelum pembagian ahli waris itu ada pembagian harta gono gini gitu? Harta gono gini tidak ada. Cuman Tidak ada. objek yang dibeli bersama oleh Solihah dengan suaminya, Ya, ya itu kan ketentuannya masing-masing memiliki sesuai persentasenya. ya. Kalau Solihah Tidak ikut ada yang seperti itu, tidak. apa? Ya, tidak ada pembagian gono gini gitu kalau tidak ada harta yang dibeli bersama atau usaha bersama. Harta si Solihah milik Solihah. Harta suaminya yang didapatkan dia milik suaminya. Ya. Ya. Maksudnya jadi yang di harta peninggalan itu yang dibaginya dibagi 2 dulu nggak gitu, bagian suami sama bagian istri, kemudian katanya yang dibagi itu yang bagian istri aja gitu, bukan Ustaz? Bila Solihah wafat tidak ada dibagi-bagi kalau semuanya harta dia. Oh iya. Tapi objek aset
yang dibeli berdua antara solihah dengan suaminya, bukan dibagi dua juga, tergantung berapa saham dari solihah, berapa saham suaminya. Solihah rahimahullah umpamanya beli rumah, uang dia untuk beli rumah itu dia jual emasnya itu sekitar 80%. Harga rumah umpamanya 100 juta, dia 80 juta. Suaminya cuma 20 juta. Ya, tidak mungkin dibagi dua. Siap, ya. Ini dibagi 8 banding 2. Iya. Oh, berarti pembagian itu seperti itu ya, Ustadz? Ya. Ya. Nah, terus yang ingin saya tanyakan itu aja mungkin, Ustadz, jadi pembagian dari masing-masing ahli waris yang tadi saya sebutkan. Siapa aja yang masuk ahli waris, terus pembagiannya berapa gitu. Ini semuanya ahli waris dan dapat. Ibu dapat 1/6, suami dapat 1/4, anak perempuan dapat 1/2. Ini dapat, saudara-saudari dapat sisa. Saudara-saudari dapat sisa? Iya. Oh iya. 6, 4, 2, KPK-nya 12. Berarti Ibu lihat televisi? Kenapa? Ibu lihat televisi? Iya, lihat. 12 dibagi 6 kali 1, 2. 12 dibagi 4 kali 1, 3. Ya. 12 dibagi 2, 6 kali 1, 6. Iya. 6 dengan 3, 9 tambah 1, 11. Berarti 12 kurang 11, 1 sisanya. 1 sisa ini akan dibagikan saudara laki-lakinya 1 orang tapi memiliki 2 bagian. Saudari perempuannya 4 orang. Berarti 2 tambah 4 sama dengan 6. 1 dibagi 6 ada pecahan. Maka 6 dikali 12 sama dengan berapa? 6 kali 12, 72. Ya. 72. Kemudian 6 dikali 2, 12/72 untuk ibunya, ibu solehah. Untuk suaminya 6 dikali 3, 18. Untuk anak perempuannya 6 kali 6, 3, 6. Untuk saudara laki-lakinya 1 kali 2, 2. Saudari perempuannya masing-masing 1, 1, 1, 1/72. Maka seluruh harta solihah dibagi 72 bagian. Dibagi 72 bagian? Iya. Ya. Untuk ibunya dapat 12/72, suaminya 18/72, anak perempuannya 36/72, saudara laki-lakinya dapat 2/72, saudari perempuannya masing-masing 1/72. Demikian Ibu, pembagiannya bisa dilihat nanti di TV dan dicatat. Demikian jawabannya. Cukup jelas dan difahami, Umu? Ya. Cukup jelas ya? Sudah bisa dilihat. Syukran, Baik. jazakumullah. Alhamdulillah. Wa iyyakum jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih kami terima via telepon sebelum kami angkat dari pesan WhatsApp. Kita akan kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Ali di Bekasi. Silakan Pak Ali. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau tanya, ada kakak itu punya dana. Kemudian adiknya butuh motor. Pak Ali terputus-putus Bapak. Halo. Itu punya riba. Padahal saya mau dia mau belinya itu menggunakan membeli dengan langsung pada kata gitu. Nanti pembayarannya dengan cara dicicil. Apakah itu benar tahu? Pertanyaannya terputus-putus, saya nggak dengar. Pak Ali diulang kembali Pak. Ada
Ada keterputusan tadi, Pak. Halo. Baik, mohon maaf Pak Ali, komunikasi tidak bisa terdengar dengan jelas ya Pak, dan terputus-putus. Bisa diulangi kembali atau coba dihubungi kembali Pak. Baik, kita terima kembali untuk penelpon berikutnya. Silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Imron di Bandung. Pak Imron, silahkan. Pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, saya mau bertanya Pak Ustadz. Jadi saya dari kantor tempat saya bekerja itu diberikan tunjangan untuk menyicil kendaraan mobil ya. Nah, namun setelah berjalan selama 1 tahun, ada perubahan peraturan dari pihak perusahaan, efisiensi lah gitu ya. Jadi subsidinya dicabut, tidak diberikan lagi untuk nyicil mobil itu. Nah, sementara ini kan saya sudah melakukan akad kredit ya dengan pihak leasing selama 5 tahun ya, gitu, sesuai dengan besaran yang diberikan oleh perusahaan. Namun karena subsidi ini dicabut oleh perusahaan, kalau saya teruskan saya tidak sanggup lah gitu ya. Nah, ini sarannya sebaiknya seperti apa itu? Apakah saya kembalikan lagi ke pihak leasing atau saya jual ke pihak lain gitu dengan secara kredit atau seperti apa gitu Pak Ustaz? Allah barik. Bisa kalau atas. Antum jualkan saja di bawah tangan dengan cara cash, kemudian Anda dapat uangnya, bayarkan ke pihak leasing tadi, sehingga Anda selesai dari riba. Bukan Anda full kreditkan, berpindah ribanya kepada orang lain. Wallahu a'lam. Dan Anda dapat selisih uangnya. Ya. Nah, demikian solusi yang diberikan Ustaz Pak Imran di Bandung. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz, selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Rafi di Jakarta Timur. Ustaz, apakah ada kewajiban zakat setiap panen padi, di mana setiap panen menghasilkan uang senilai 5 juta apabila dijual Ustaz? Ataukah menunggu 1 tahun atau dikeluarkan setiap kali panen? Sekolah. Berapa kilo hasil berasnya? Enggak disebut. Tidak disebutkan Ustaz, hanya kalau dijual 5 juta. Allah mengatakan wa atu haqqahu yawma hasadih. Keluarkanlah zakatnya pada waktu panennya, bukan per tahun. Ya. Maka dengan demikian bila padi tersebut atau beras tersebut ya dalam satu panen umpamanya 4 bulan sampai jumlahnya 5 wasak. 5 wasak itu sekitar 300 sok. Kalau 1 sok umpamanya 300 sok, 60 kali 5 ya 300 sok. 1 sok biasanya berapa zakat fitrah? Ya, kalau 2,5 dikalikan saja. 2,5 dikali 300 berarti 600. Sekitar 600. Bila hasil panennya sampai 600 kilo, maka dikeluarkan 10%. 10% kalau diairi dengan tanpa biaya. Kalau airnya dibeli, maka dikeluarkan cuma 5%. Ya, seperti itu. Tapi bukan dengan uang.
Tapi kalau tujuannya dari awal dia adalah uang, mau dijual itu, Nah, ya, bukan tujuannya ingin beras. Sebagian para ulama dari pendapat sebagian ulama mazhab, dan ini banyak dianut oleh ulama muasirin, ini berubah zakatnya menjadi zakat perniagaan. nah, Zakat perniagaan syaratnya sampai nisab 85 nah, gram emas. 5 juta tidak sampai 85 gram emas. nah, Maka tidak ada kewajiban zakat. nah, Walaupun digabungkan 1 tahun, 5 juta kali 3 kali panen, baru 15 juta, tidak sampai nisab, tidak ada kewajiban zakat. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya Jakarta, barakallahu fiik, dan semoga menjadi pencerahan buat antum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada seseorang yang meminjamkan uang sama saya sebesar 10 juta rupiah, Ustaz, dengan perjanjian akan dikembalikan 1 minggu. Namun setelah 2 bulan dia tidak mau membayar hutangnya. Akhirnya terpaksa saya mengambil sepeda motornya. Namun ternyata motornya masih dikredit. Akhirnya terpaksa saya melanjutkan angsuran kreditnya, Ustaz. Dan apakah ini termasuk membantu akad riba yang dia telah jalankan? Wallahu a'lam. Dalam syariat Islam tidak boleh main mengambil. Bila barang tadi tidak digadaikannya, tidak boleh Anda ambil begitu saja. Karena hutang Anda bukan pada barang tertentu, tapi dalam zimmahnya, dalam tanggungannya. Ya, kalau Anda main ambil, kalau dia muhammadnya melaporkan ke pihak berwenang, itu bisa Anda ditangkap sebagai pencuri, perampas, perampok. Ya, maka dari awal kalau Anda pinjamkan, minta dari dia jaminan dan dia suruh tulis kuasa jual barang tersebut. Sehingga bila terjadi prestasi seperti tadi, Anda bisa menjualkan, sudah ada surat kuasa menjual kok. Ambil surat-surat BPKB, STNK-nya, dan minta surat kuasa bermaterai, dia tuliskan, baru Anda pinjamkan uang. Ya, seperti itu. Adapun seperti perlakuan tadi, wallahu a'lam, dalam syariat pun tidak dibolehkan perbuatannya main ambil seperti itu saja. Wallahu a'lam. Jazakallah khair atas penjelasannya, Ustaz, dan jawabannya barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya. Jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari Hambali Sopeng di Sulawesi Selatan. Bapak Hambali bertanya, beliau memiliki saudara kandung yang wafat atau meninggal, di mana saudari kandungnya ini sudah menikah dan wafat meninggalkan ahli waris, yaitu yang pertama suami, tidak memiliki anak, Ustaz. Suami, sebentar. Nah, Suami, kemudian saudara kandung 2 laki-laki dan 1 perempuan. Saudara kandung 2 laki-laki dan 1 perempuan. Ustaz, mohon penjelasan bagaimanakah pembagian harta warisnya. 2 saudara laki-laki, perempuan berapa? 1 orang, Ustaz. Gimana pembagian harta waris? Nah, Ustaz. Suami karena tidak ada anak dapat setengah. Ini mereka mendapatkan sisa. Ini ayah ibu dari yang meninggal Tidak ada, Ustaz. sudah meninggalkan. Nah, Kalau sudah meninggalkan selesai. Kalau belum, ini tidak bisa dibenarkan. 1, 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Maka 5 dikali 2 sama dengan 10. 5 dikali 1, 5/10. Kemudian laki-laki masing-masing 2, ya, per kepalanya 2. Yang perempuan 1. Ya, seperti itu pembagiannya. Allahu a'lam. Suami mendapatkan 5/10,
masing-masing saudara kandung dapat 2/10, 2/10, saudari kandung mendapatkan 1/10. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair. Demikian pendengar kita yang bertanya bisa dilihat ya di televisi dan dicatat, dan ini pembagian yang ditanyakan. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, hamba Allah di Cibubur. Ustaz, saya memiliki usaha furnitur custom dibuat sesuai request dengan detail transaksi sebagai berikut, Ustaz. Yang pertama, pelanggan menelpon untuk jadwal survei dan membayar 400.000. Jika jadi order, maka 400.000 ini sebagai DP. Jika tidak, tidak saya kembalikan dan menjadi ongkos survei, dan pelanggan menyetujui ini. Kemudian yang kedua, survei ke rumah pelanggan. Ketiga, terbitkan RAB, pelanggan DP 50%. Sebentar, yang pertama survei siapa? Survei dari ikhwah yang bertanya ini, Ustaz. Penyedia usaha furnitur ke rumah pelanggan. Itu yang pertama apa kedua? Ini poin-poin akad transaksinya, Ustaz. Iya. Nah. Tadi ini 2 kali survei apa sekali survei tadi? 1 kali, Ustaz. Nah. Terus Kemudian dia terbitkan RAB dan pelanggan DP 50%. Rilis desain furnitur pelanggan, furnitur dibuat, kemudian di instalasi furnitur, jika ada komplain kita selesaikan, lalu kemudian pelunasan. Ya, apakah poin-poin akad tersebut sesuai dengan ketentuan syariat, Ustaz? Jika tidak, mohon arahannya. tidak ada masalah. Cuman 400.000 tergantung, kalau jaraknya jauh, Nah, angka tersebut lumrah umum sebesar 400 nggak ada masalah. Masya Allah. Tapi kalau jaraknya cuma 2 kilo, 400.000 nggak masuk akal. Nah. Terlalu besar. Walaupun surveinya 2 orang, gaji tukang sehari kan paling 120.000 ya. Berapa? 250? Nah, Anggap 150. 150 kan cukup untuk survei pertama, 1 orang tukang yang datang menghitung, mengukur, dan membuatkan anggarannya berapa. Ya, berarti cuma 150. Tambahlah ongkos umpamanya jarak 5 kilo, 3 kilo, 4 kilo, berapa ongkos naik ojek pulang pergi? 20.000. Anggap 40.000, 50.000. Berarti 200.000, cuman bukan 400. Dikembalikan yang 200-nya lagi. Kalau dia tidak jadi setelah survei. nah. Ya. Hanya poin itu saja, Ustaz ya? Iya. Baik, Yang jazakallah lainnya khair. enggak masalah. Baik, demikian akhi, barakallahu fiik, dan bisa menjadi catatan tadi poin yang pertama. Demikian, kami angkat kembali pertanyaan dari hamba Allah di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah jual beli dengan cara tukar tambah ini termasuk 2 jual beli dalam 1 transaksi yang dilarang, Ustaz? Tidak. Bila tukar tambah bukan pada komoditas riba dan yang semakna dengan komoditas riba, boleh. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Ustaz, kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya memiliki kawan usaha mudharabah dan kemudian di perjalanan usahanya bangkrut dan beliau meminta bantuan untuk pelunasan hutang. Setelah saya melihat akad transaksinya, ternyata pihak pemodal meminta secara utuh seluruh modalnya, Ustaz, yang digantikan oleh pihak teman saya sebagai pelaksana. Pertanyaannya, apakah membantu teman ini untuk melunasi hutangnya termasuk membantu pelanggaran syariat dari pihak pemodal yang meminta keseluruhan modalnya? Jazakallahu khair. Anda membantunya bukan dengan dibayarin, tapi perbaiki akadnya. Lihat apakah kerugian terjadi karena kondisi stuck seperti ini ekonomi, atau karena kelalaian si pengelola. Nah. Kalau murni kelalaian si pengelola, maka dia wajib mengganti sebesar kerugian. Nah. Kalau dia sudah dia melakukan dengan amanah dan profesional dan qadar Allah terjadi kerugian, ya, maka dia tidak ada kewajiban menggantinya. Adapun perjanjian yang dibuat itu batal karena perjanjiannya mengandung unsur riba, di mana investor tidak menanggung kerugian dan dia mendapatkan pertambahan, maka akad mudharabah tadi berubah, dia menjadi hakikatnya adalah qardan jarran manfaatan,
pinjaman yang mengandung unsur riba dan hukumnya haram. Bila transaksinya perjanjian itu mengandung unsur haram, Rasulullah mengatakan kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batilun wa in kana mi'ata syartin. Setiap perjanjian persyaratan yang bertentangan dengan kitab Allah, maka dia adalah akad yang batil walaupun 100 perjanjiannya. Ya. Maka konsekuensi dari akad yang batal, ya, maka seolah-olah tidak terjadi apa-apa juga. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, barakallahu fiik atas jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada batasan usia dari asnaf fisabilillah, Ustaz? Ketika seorang anak yang menuntut ilmu syar'i dan memang dikenal berprestasi dan memiliki akhlak yang baik dalam kategori fisabilillah dan usianya yaitu SD dan SLTP dalam keadaan orang tuanya tidak memiliki harta. Apakah bisa kita bantu dalam kategori asnaf fisabilillah dan apakah ada batasan usia dari fisabilillah ini? Jazakallahu khair. Tidak ada batasan usia. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 kalau memang dia pintar dan mata spesialisasi kuliahnya atau jurusan yang diambil berguna untuk umat, apalagi itu ilmu syar'i umpamanya, ya, dan maka ini dibolehkan. Allahu a'lam. Tapi kalau spesialisasinya yang tidak berguna untuk umat, banyak yang tidak berguna untuk umat, ya, maka ini tidak boleh, tidak dinamakan fisabilillah. Jazakallah khair atas jawabannya. Dan pendengar Sada Pemirsa Raja TV, kita berikan kembali satu pertanyaan via telepon. Silakan, masih dalam pembahasan akad jual beli. Baik, kita terima kembali satu penelpon terakhir di kesempatan pagi ini. Halo, silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Agus di Bandung. Silakan Pak Agus, pertanyaannya. Ya. Saya mau bertanya, ini tentang warisan, Pak Ustadz. Nah, mau dihitungkan warisannya? Jadi begini, Pak Ustadz. Jadi saya punya mertua yang kebetulan mertua saya itu sudah meninggal sekarang ini memang. Tapi sebelum meninggal itu, mertua saya itu pernah membuat suatu pernyataan secara verbal untuk mewariskan harta-hartanya ke masing-masing anaknya. Nah, yang mau saya tanyakan itu, apakah warisan yang seperti itu syar'i menurut Islam gitu, Pak Ustadz? Atau kalau misalnya tidak, itu tidak syar'i karena itu tidak syar'i dan batal. Sudah meninggal. Gitu. Akhi, itu mendengar saya? Begitu, Pak Ustadz. Baik, bisa didengar Bapak? Baik, disimak jawaban Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, yang ditulis oleh mertua tadi, kalau saya bisa diulang, Pak Ustadz, maaf. Baik, didengarkan ya Pak. Nah, silakan. Yang ditulis oleh mertua tadi, bila dia meninggal, objek hartanya yang ini untuk si anaknya yang A, B, C, ya, harta ini untuk A, ini B, untuk C, dan seterusnya, ini untuk istrinya, maka itu perbuatan yang batil, menyalahi kitabullah. Allah mengatakan yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, dan seterusnya tentang ayat waris. Ketentuan waris Allah yang menentukan, bukan manusia. Ya. Adapun kalau dia hibah saat hidup dan sudah berpindah tangan, tidak ada masalah. Dia mengatakan, ini untuk istri, ambil nih balik nama. Ini untuk anak pertama, ambil balik nama. Kedua, ambil balik nama. Tiga, ambil balik nama, atau diserahkan uang-uangnya semuanya.
dan sudah mereka terima dan mereka pegang, ya, dan adil untuk anak-anaknya, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, sama, ya, maka tidak ada masalah. Cuman dia mau hidup, mau makan apa lagi, uang sudah habis, tanah sudah tidak ada, rumah sudah tidak ada, ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia mengatakan, kalau saya mati nanti bagi seperti ini, seperti ini, seperti ini, maka itu ucapannya batil, tidak boleh didengarkan, dibagi sesuai dengan ketentuan Allah dalam kitabnya. Nah, demikian Bapak, cukup jelas jawaban dari Ustaz ya. Seperti ada jeda. Baik, demikian mungkin yang bisa kita sampaikan dari pertanyaan antum. Barakallahu fiik, dan ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini Ustaz. Sebagai ikhtitam dan kesimpulan, silakan. Ya, akhwani wa akhwati fillah, bila Allah mengharamkan sesuatu, ya, kita sebagai manusia jangan berusaha mengakalinya seolah-olah dia sudah menjadi halal dan melakukannya sebagai sebuah perbuatan yang biasa saja. Salah seorang ulama salaf, Ayyub As-Sikhtiyani, mengatakan, lau atauha ala babiha lakana ahwanu alai, lakinnahum yukhadi'una Allah kama yukhadi'una subyan. Kalau mereka terus terang berbuat riba, itu mungkin lebih ringan daripada mereka mengelabui Allah seperti mereka mengelabui anak kecil. Seolah-olah akadnya sudah syariah, seolah transaksinya sudah benar secara syariah, tetapi sebetulnya masih ada ribanya, dan atau memang sangat erat dengan riba hubungan transaksi tersebut. Maka ini sebuah kejahatan di mana yang mendapatkan kerugiannya adalah kaum muslimin juga, karena tertipu seolah-olah dia sudah syariah, tapi sebetulnya dia adalah riba sesungguhnya yang dilakukan seolah-olah syariah. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jal agar jangan sesuatu yang haram kemudian direkayasa seolah-olah sudah menjadi halal. Ya, sungguh pintu yang halal sangat besar, sangat luas, dan sangat banyak, tanpa harus memaksakan diri melakukan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan ini adalah perbuatan Yahudi, di mana Allah mengharamkan kepada mereka untuk menangkap ikan pada hari Sabtu, kemudian mereka kelabui syariat Allah dengan cara memasang jaring pada Jumat, kemudian mengambilnya ikannya pada hari minggunya, Sabtunya. Dengan demikian mereka mengelabui Allah. Allah rubah bentuk mereka, Allah kelabui mereka dari bentuk manusia menjadi bentuk kera, seolah-olah dia adalah manusia tapi dia adalah kera. Ini untuk mengkhawatirkan bagi kita yang mengelabui syariat Allah seolah-olah sudah menjadi halal, padahal dia murni riba. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.